Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisioterapi anak. Izin memperkenalkan diri, nama Bulatris Baja, NIM 0221111046. Apa itu fisioterapi pada anak? Secara umum, fisioterapi anak atau terapi anak adalah pelayanan kesehatan pada anak yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah terkait motorik dan perkembangan. Penyakit delpasi pada anak. Apa itu delpasi? Delpasi adalah kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah sehingga salah satu sisi wajah tampak melorot. Delpasi terjadi secara tiba-tiba, tetapi biasanya tidak bersifat permanen. Delpasi bisa terjadi pada siapa saja, akan tetapi kondisi ini paling sering terjadi pada ibu hamil, penderita diabetes, dan penderita infeksi saluran pernapasan atas seperti flu. Melihat anak bertumbuh dan berkembang secara optimal adalah harapan setiap orang tua. Sebab anak yang tumbuh secara optimal dianggap dapat memiliki kesuksesan serta kehidupan yang lebih baik ketika dewasa. Sayangnya, tidak semua anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Terdapat beberapa anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau mengalami gangguan pertumbuhan dan kelainan pada fungsi motorik. Misalnya, anak yang sudah berusia 12 bulan belum bisa dan belum mengerti tentang bagaimana cara duduk. Jika hal tersebut terjadi, ada baiknya membawa anak Anda ke dokter untuk menjalani fisioterapi. Secara umum, fisioterapi anak atau terapi anak adalah pelayanan kesehatan pada anak yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah terkait motorik dan perkembangannya. Penanganan pada fisioterapi anak. Yang pertama, pemberian sensori guna meningkatkan respon anak dan sensibilitas pada stimulus. Kedua, pemberian massage guna merelaksasikan otot serta meningkatkan tonus tubuh. Tiga, memberikan penguluran atau stretching pada otot yang mengalami pemendekan atau yang potensial mengalami pemendekan atau kontraktur. Yang keempat, menghambat refleks primitif yang masih ada atau menstimulasi refleks primitif yang muncul. Yang kelima, mengkoreksi postur. Yang keenam, mengkoreksi pola gerak jalan anak. Fungsi dasar fisioterapi. Pemeriksaan. Salah satu contohnya, fisioterapi dapat dilakukan untuk anak usia kurang dari 1 tahun yang belum bisa duduk atau perkembangannya terlambat. Dokter akan melihat dulu riwayat kelahiran dan kondisi klinis. Jika keterlambatan dikarenakan bayi yang malas dilatih, maka fisioterapi bisa diberikan dalam bentuk latihan. Namun, bila terlambatnya ternyata ada riwayat persalinan yang sulit, misalnya bayi kuning atau indikasi medis lainnya, maka orang tua disarankan membawa anaknya ke rumah sakit atau dokter. Diagnosis. Terapi fisik atau fisioterapi pada bayi dianggap sebagai salah satu bentuk perawatan rehabilitatif paling efektif untuk bayi yang membutuhkan bantuan keseimbangan, kontrol otot, progres penyampaian, milestone, dan masih banyak lagi. Karena fisioterapi berfokus pada rehabilitasi fisik, banyak dokter merekomendasikannya untuk bayi atau anak yang mengalami gangguan dan kecacatan. Terlepas apakah gangguan tersebut muncul dari cedera lahir atau kelainan genetik. Ada banyak jenis fisioterapi yang ada. Untuk anak-anak saja, fisioterapi dapat dibagi berdasarkan indikasi penyakitnya.
Ada fisioterapi untuk bayi lahir dengan risiko tinggi, anak dengan cerebral palsy, spina bifida, gangguan pernapasan, anak dengan gangguan ortopedik, cedera saat olahraga, hingga anak dengan retardasi mental. Ini jenis fisioterapi yang dapat dilakukan pada anak dan balita. Intervensinya. Ada banyak jenis fisioterapi yang dapat dilakukan pada anak dan balita, tergantung masing-masing permasalahannya. Berikut ini berbagai jenis fisioterapi untuk anak dan balita diantaranya. Yang pertama, terapi pemanasan. Terapi ini memanfaatkan kekuatan panas, biasanya untuk mengatasi kelainan kulit, otot, maupun jaringan tubuh bagian dalam lainnya. Penggunaannya tentu saja disesuaikan dengan tingkat penuhan anak Anda. 2. Terapi latihan. Terapi latihan dimaksud untuk mengembalikan fungsi sekaligus memberi penguatan dan pengeluaran alat gerak anak agar bisa kembali normal atau setidaknya mendekati kondisi normal. Pemberian latihan ini akan dilakukan secara bertahap, tergantung pada usia bayi atau balita pada anak. Pada awalnya, anak akan diberikan latihan memegang maupun menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah dirasa mampu, terapi akan dilanjutkan dengan latihan mobilisasi, dimulai dengan berdiri, melangkah, berjalan, dari kecil, dan seterusnya. 3. Terapi dingin. Terapi dingin umumnya hanya diperuntukkan bagi otot saja. Biasanya diakibatkan terjatuh atau memar. Terapi ini biasanya diberikan bila cedera anak masih akut atau proses peradangan tidak menjadi kronis. Bisa juga digunakan untuk mengurangi pembekakan akibat cedera. Terapi stimulasi listrik. Yang keempat, terapi stimulasi listrik. Terapi stimulasi listrik bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dan secara tidak langsung merangsang regenerasi saraf. Terapi yang menggunakan aliran listrik bertenaga kecil ini cocok diterapkan pada anak yang menderita kelemahan otot akibat patah tulang ataupun kerusakan saraf. Yang kelima, fisioterapi dada. Anak dengan keluhan batuk pilek biasanya menjadi fisioterapi atau terapi dada. Jenis terapi ini bermanfaat untuk membersihkan saluran pernapasan dan memperbaiki pertukaran udara dalam tubuh anak. Pemberian inhalasi atau nebulizer termasuk ke dalam fisioterapi dada. Evaluasi. Delpasi terjadi akibat peradangan pada saraf yang mengendalikan otot wajah. Kondisi ini digunakan terkait dengan infeksi virus, infeksi telinga, tengah, dan penyakit gigi. Delpasi ditandai dengan kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Keluhan tersebut dapat dilihat dari perubahan bentuk wajah sehingga penderita sulit tersenyum dengan simetris. Selain itu, penderita juga dapat mengalami gejala lain seperti mata berair dan bengkak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.